Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diarti paham teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, kita dapat mengungkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. 1. Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kedua, Suerjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Ketiga, Mubyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman negara atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Tokoh ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. Teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. A. Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan ideologi adalah sekumpulan kepercayaan atau penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. B. Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. C. Paul Hirsch. Ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Beberapa jenis ideologi dunia. 1. Ada Marxisme-Leninisme. Kedua, ada liberalisme. Yang ketiga, ada sosialisme. Dan yang keempat, ada kapitalisme. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. 1. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase-fase perkembangan globalisasi. Fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai 18. Yang kedua, fase pertumbuhan, meliputi abad ke-18.
Yang ketiga, fase take off, berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920. Fase perjuangan hegemoni, dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960. Fase ketidakpastian, berlangsung dari 1960 sampai 1990. Fase kebudayaan global, ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan di Uni Soviet. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. A. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila. 1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. B. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. 1. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama ada Presiden Soekarno, yang kedua ada Presiden Soeharto, yang ketiga ada Presiden Habibie, yang keempat ada Presiden Abdurrahman Wahid, dan yang kelima ada Presiden Megawati, serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menggali sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau sekelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara ada 3. Yang pertama, dimensi realitas.
mengandung makna nilai-nilai dasar. Yang kedua ada dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Dan yang ketiga dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan oleh preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merabak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.